Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ibu, ya Ibu Mega Sylvia. Hari ini kita akan belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, sudah siap belajar hari ini anak-anak? Nah, hari ini kita akan mulai belajar. Apa kalian semua masuk semua anak-anak? Nah, sebelum mulai belajar, Ibu minta kalian duduk yang rapi, duduk yang manis. Bagaimana caranya supaya bisa menerima pembelajaran dari Ibu? Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, melalui tayangan video yang di-share di grup WA, Ibu sudah men-share video di grup WA, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui tayangan video, siswa mampu menyimpulkan kembali bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dalam bentuk laporan. Yang ketiga, dengan mengamati video pada PowerPoint yang di-share Ibu guru di WA, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk mempersiapkan wawancara dengan tepat. Nah, yang keempat, dengan mengamati video yang di-share lewat WA, grup WA, Ibu sudah men-share lewat WA, kelas siswa 4 mampu merumuskan pertanyaan secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk mempersiapkan wawancara. Ada batang, ada akar. Nah, kemarin kan Ibu sudah mengirim materi pembelajaran melalui WA Group, yaitu mengirim video pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kalian pasti sudah melihat video tersebut. Apa yang kalian lihat di situ yaitu mengenai tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian tumbuhan ada apa-apa saja, itu ada bunga, ada daun, ada batang, ada akar, dan ada biji. Nah, tadi kan kalian sudah melihat salah satu gambar tumbuhan yang mempunyai bagian-bagiannya. Salah satunya tadi ada daun dan yang lain-lainnya. Nah, yang pertama itu akan membahas tentang bagian tumbuhan. Yang pertama itu adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Nah, itu adalah akar. Nah, akar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Nah, di sini adalah gambar-gambar salah satu contoh. Nah, tadi kan kalian sudah melihat. Nah, selanjutnya fungsi akar. Akar berfungsi untuk yang pertama menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, akar berguna untuk menyokong batang tumbuhan. Yang ketiga, akar juga dipergunakan untuk respirasi atau pernapasan. Nah, yang terakhir adalah akar berguna untuk tempat menyimpan makanan. Nah, pada bagian tumbuhan yang selanjutnya itu ada batang. Batang ada pada tumbuhan itu berfungsi sebagai tempat melekatkan bagian-bagian lain dari tumbuhan. Nah, jenis batang itu ada tiga. Ada batang berkayu, ada batang berumput,
dan ada batang basah. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, pada bagian yang ketiga pada tumbuhan itu ada daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Nah, fungsi daun adalah yang pertama itu daun berfungsi untuk sebagai tempat pembuatan makanan atau yang biasa kita sebut fotosintesis. Yang kedua, daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan. Nah, yang ketiga, daun berguna sebagai tempat transpirasi. Dan yang terakhir, daun juga dapat berfungsi sebagai alat berkembangbiakan vegetatif. Nah, pada bagian yang ketiga pada tumbuhan itu ada daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Nah, fungsi daun adalah yang pertama itu daun berfungsi untuk sebagai tempat pembuatan makanan atau yang biasa kita sebut fotosintesis. Yang kedua, daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan. Nah, yang ketiga, daun berguna sebagai tempat transpirasi. Dan yang terakhir, daun juga dapat berfungsi sebagai alat berkembangbiakan vegetatif. Nah, jenis-jenis daun itu ada 4. Ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Menjari itu contohnya daun ubi. Yang sejajar itu contohnya biasa daun tebu atau daun jagung. Yang seterusnya yaitu bagian pada tumbuhan bunga. Ada bunga juga ya. Nah, di dalam bunga itu ada kepala sari, ada benang sari, ada mahkota, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada tangkal putik, dan bakal buah. Itu yang termasuk dalam bagian-bagian bunga. Nah, yang selanjutnya adalah fungsinya. Nah, fungsi bunga ada 5. Yang pertama, bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua, untuk menarik serangga agar hidup dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga adalah wadah atau tempat, yaitu gambat jantan dan gambat betina. Dan yang keempat, untuk menghasilkan biji. Dan yang terakhir, fungsi bunga yang terakhir adalah untuk dinikmati keindahannya, bunganya oleh manusia. Bagian tumbuhan selanjutnya ialah buah. Nah, di sini adalah contoh buah mangga. Nah, buah merupakan hasil dari proses penyerbukan pada bunga. Bagian tumbuhan selanjutnya ialah buah. Nah, di sini adalah contoh buah mangga. Nah, buah merupakan hasil dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Fungsi buah itu ada 2. Yang pertama, buah melindungi biji. Yang kedua, buah membantu dalam penyebaran biji-bijian yang matang. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir itu adalah biji. Nah, biji merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji yang telah dibuahi dan fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Biji dibagi menjadi 2, yaitu biji berkeping 1 yang biasa kita kenali dengan disebut monokotil. Yang kedua, biji berkeping 2, biasa disebut dikotil. Nah, ini adalah salah satu contohnya, biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar, yaitu belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, yaitu tadi tentang ada akar, bunga, batang, biji, daun, dan buah. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim di WA group. Ibu sudah kirim linknya ya, link Google Form. Nanti kalian
Isi soal evaluasi tersebut kalian kirim lewat WA grup kirim dengan ibu. Oke, jika sudah selesai, tidak ada lagi yang mau bertanyakan, ibu sudahi sampai di sini pelajaran kita. Selamat siang. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar, ya belajar mengenai